Kedatangan orang-orang Jawa ke pantai timur Sumatera tidak terlepas dari penanaman modal asing di daerah ini. Pembukaan perkebunan tembakau Deli yang pertama kali diprakarsai oleh Jacob dan Huys di Labuhan menjadi awal dimulainya kebangkitan tembakau Deli hingga terkenal sampai ke Eropa. Pembukaan perkebunan tembakau ini tidak saja menarik minat pengusaha-pengusaha Belanda, tetapi juga pengusaha-pengusaha Eropa lainnya. Perkebunan tembakau yang sangat luas ketika itu tentu saja membutuhkan banyak buruh yang akan diperkerjakan di perkebunan. Orang-orang Bumi Putra, yaitu Melayu dan Karo, tidak mau diperkerjakan sebagai kuli. Mereka sudah hidup berkecukupan dengan hasil pertanian yang mereka kerjakan di tanah mereka sendiri. Maka perusahaan perkebunan berinisiatif untuk mencari tenaga kerja dari luar. Awalnya kuli-kuli kontrak yang didatangkan adalah orang-orang Tionghoa dari Penang. Mereka dikontrak secara borongan. Namun muncul kebijakan dari Gubernur Penang, tempat asal kulit Tionghoa itu, untuk membatasi pengiriman tenaga kerja ke Sumatera Timur. Perusahaan perkebunan berinisiatif untuk mendatangkan langsung dari Tiongkok. Namun kuli-kuli dari Tiongkok meminta upah sangat mahal. Itulah sebabnya perusahaan perkebunan tembakau Deli yang dimotori oleh Deli Maskapai berinisiatif untuk mendatangkan kuli-kuli dari Jawa. Kalau tahun itu yang dapat kita direkam dalam beberapa sumber itu 1875. 1875 itu ketika di Tanah Deli ini sudah ada sekitar 13 perkebunan. Jadi 1875, 1873 ya, 1875 itu 13, ada 11 di Tanah Deli, satu di Langkat, satu di Serdang. Kalau perkebunan ini kan 1864 mulai ada kan. Dan pada awalnya itu kan buruh-buruh dari Penang, orang-orang Cina ya yang direkrut dari Penang, kemudian juga dari negeri Tiongkok. Nah, orang-orang Jawa didatangkan oleh para pengusaha perkebunan itu karena dianggap lebih menguntungkan lah daripada buruh-buruh Cina, karena juga memang orang-orang ada larangan dari pemerintah Inggris di Penang untuk mengirim buruh orang-orang Cina kemari ke Tanah Deli. Dan orang-orang Jawa dikirim kemari juga menguntungkan karena mau kerja sistem harian, itu lebih menguntungkan dalam sistem produksi perkebunan. Kalau buruh Cina ini borongan gitu. Dan juga orang-orang Jawa dia bawa keluarga, bawa istri, jadi lebih mungkin untuk menetap lebih lama. Nah, di tahun 1875 itulah pertama kali ada 300-an orang Jawa dari Bagelen. Bagelen itu daerah Jawa Tengah sekarang ini, dikirim ke Tanah Deli. Jadi itu kira-kira kalau dari sisi kronologisnya. Saya kira dari sejak tercatat 1875, kemudian ada 1888 sampai Jepang masuk lah, itu tetap ada. Tapi tercatat sejak 1875, 1888 sampai 1930-an ya. Nah di tahun 42 kan kemudian Jepang masuk kemari. Nah ada proses penjajahan Jepang yang itu kan berhenti ya pengiriman buruh Jawa. Kemudian ketika di sini muncul negara Sumatera Timur, itu perkebunan udah hancur karena Jepang kan tidak mengurusi perkebunan, dieksploitasi untuk kepentingan logistik perang. Jadi ditanami palawija, jagung, ubi dan segala macam, dibagi-bagi tanah kepada rakyat lah. Nah itu setelah itu kan negara tersebut
coba merekonstruksi kembali perkebunan, dan itu butuh buruh, karena buruh kuli-kuli dulu sudah keluar, udah nggak ada lagi kontrak. Nah di situ itulah ada beberapa polemik dengan negara Sumatera Timur, penguasanya, karena pihak perkebunan butuh kuli, tapi pihak pemerintah negara Sumatera Timur waktu itu kan agak riskan mendatangkan kuli-kuli dari Jawa, kan dianggap orang-orang Jawa ini kan sangat pro republik gitu ya ketika itu konteksnya. Tapi artinya jawabannya ya secara faktual, data historis 1875 ada tadi yang 300 orang, kemudian 1888, dan data itu tidak per tahun, tapi yang tercatat ya saya kira kemungkinan betul tiap tahun dikirim itu migrasi itu. Banyak cara yang dilakukan perusahaan perkebunan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berasal dari Jawa untuk dijadikan kuli kontrak. Ada yang sesuai jalur resmi, yaitu melalui agen tenaga kerja, dan mereka mendapatkannya karena calon kuli itu memang berkeinginan bekerja di tempat baru. Namun ada juga yang dirayu dengan iming-iming yang akan mereka dapatkan di tempat kerja mereka nanti. Bahkan sebagian dari mereka diikutkan secara paksa ke daerah yang mereka sama sekali tidak tahu. Dulu itu ada agen ya, kalau seperti sekarang ada agen-agen untuk tenaga kerja. Nah agen-agen ini disebut dengan werek di Jawa sana kan. Jadi werek ini juga ada bekerjasama dengan cari itu para pegawai kantor desa lah gitu ya. Nah itu melalui itu direkrut, jadi dirayu-rayulah orang-orang Jawa untuk ayo ke Tanah Deli. Di Deli itu banyak emas, ada kesejahteraan, bisa berjudi ya. Banyak perempuan-perempuan cantik, begitulah cara merayunya ya. Jadi proses begitu. Tapi di luar itu perkebunan juga punya lembaga, punya biro yang disebut dengan Algemene Delis emigrasi kantor atau ADEX simpatnya, itu juga punya mereka. Tapi di luar itu ada agen-agen khusus. Jadi karena untuk mendapat komisi lebih besar biasa dirayu lah. Nah kalau cerita nenek saya itu ada yang dipijak jempol kakinya. Itu mesti umur remaja ya, dipijak jempol kakinya, ngikut aja dibawa ke Deli. Artinya pakai apa ya, ilmu juga lah begitu. Jadi kira-kira itulah cara rekrut ya yang dibuat oleh yang terjadi pada ketika itu. Ya tentu ada iming-iming seperti itu tadi, bisa bebas berjudi segala macam. Kira itu. Ternyata kuli-kuli yang berasal dari Jawa itu tidak mendapati keadaan seperti yang diceritakan oleh orang-orang yang membawa mereka dulu ke Tanah Deli. Malahan mereka mendapatkan perlakuan buruk di bawah batas peri kemanusiaan. Ya tentu banyak kasus ya, perlakuan buruk biasa terhadap kuli. Kalau kita baca buku Jan Bremen itu cukup menyedihkan lah, bagaimana buruh itu atau kuli itu disebut tidak diperlakukan seperti manusia. Bahkan kalau meninggal ada yang dibuang aja ke lalang-lalang begitu, dari buku itu kita dapat. Jadi ya kekecewaan ada, mungkin ada tipu-tipu tadi itu yang lewat cari-cari, ternyata di sini nggak sesuai harapan, ya seperti sebuah perbudakan terselubung itu kan terjadi, ya kekecewaan muncul. Tapi kan mereka tidak bisa kembali karena perangkap yang dibuat oleh perkebunan kan dengan pasar malam tuh yang sampai sekarang masih ada sisa-sisanya, tentu modelnya beda tapi itu perangkap. Jadi setiap gajian besar kan gitu bentuk ada dibuat pasar malam, ada judi, permainan yaitu menguras uang juga. Akhirnya mereka harus teken kontrak lagi untuk nyambung kontrak. Itu kira-kira ya tentu ada ya perlakuan kekecewaan yang dialami oleh beberapa kuli, sama dengan kejadian sekarang yang ada di
tenaga kerja kita di luar. Tapi yang sukses juga pasti ada, ya. Saya kira itu. Ya ada, tentu saja ada. Tidak semua orang Jawa yang di situ keturunan kuli kontrak ya. Jadi saya bisa cerita sedikit, misalnya kakek saya ya. Kakek saya itu bekerja di OGEM. Kalau sekarang itu PLN, cikal bakalnya PLN yang ada di Glugur itu. Kemudian kita bisa lihat juga kasus-kasus Dr. Perngadi, Dr. Sutomo, Mr. Mahadi, wali kota Medan pertama, kemudian Sugondo Kartoprojo, tokoh pendidikan, tokoh pergerakan nasional yang ada di Medan dulu. Mereka ini kan intelektual yang datang kemari juga ada sebagai lawyer, ada sebagai pendidik, membangun sekolah taman siswa, juga bekerja di birokrasi pemerintahan. Nah ini juga sebagai partai politik. Jadi Dr. Sutomo itu kan ya orang Jawa, walaupun dia nggak menetap sini, tapi kan dia salah penasihat politiknya dari Sultan Serdang, menyebabkan Sultan Sulaiman itu kemudian membangkang pada Belanda. Dr. Pingadi juga dokter yang bekerja dan namanya diabadikan di rumah sakit umum di kota Medan. Juga tadi Sugondo tadi, dan banyak saya kira beberapa tokoh-tokoh atau orang-orang Jawa yang tidak semuanya itu keturunan kuli gitu. Nah kuli tetap ada, tapi ada juga yang kemari kan Deli ini menjadi maju, menjadi booming industri perkebunan, kota Medan berkembang di awal abad 20 sehingga banyak partai-partai politik dan organisasi sosial keagamaan, teman siswa Muhammadiyah itu juga membangun cabang, membuka cabang di sini. Budi Utomo terutama yang awal 08, di bulan-bulan Maret sini di BJ ada, tanah Deli ini di tebing tinggi ada. Jadi mereka juga orang Jawa yang kemari, sekaligus juga mengadvokasi tadi beberapa perlakuan buruk terhadap orang Jawa di tanah Deli. Jika dia buat koran suara Jawa, orang Jawa manusia juga, itu advokasi Budi Utomo sini. Jadi ada ya, jadi yang sebagai lawyer juga ada, sebagai pokoknya intelektual lah kita sebut. Tidak hanya itu, orang-orang Jawa memberikan pengaruh politik bagi pemerintahan Belanda. Mereka tidak hanya menjadi objek, namun juga menjadi subjek penting dalam pembangunan ketika itu. Bahkan peran orang Jawa sangat penting dalam pergerakan kemerdekaan di kota Medan. Ya, kalau kita bicara pengaruh orang Jawa dalam politik kolonial Belanda di tanah Deli, kita bisa melihat dari Budi Utomo ya. Budi Utomo ini kan memang awalnya sih bukan organisasi yang terjun di politik, dia organisasi yang bersifat budaya, membangun kebudayaan Jawa dan harmonisasi masyarakat Jawa. Tapi kan karena melihat realita yang ada di Deli, terjadi perlakuan buruk terhadap buruh-buruh Jawa, akhirnya juga yang muncul adalah program-program untuk melindungi orang Jawa. Nah ini kadang-kadang juga bisa berseberangan dengan pemerintah Belanda, dan akhirnya kan kemudian Budi Utomo menjadi bersifat politis juga, ada pertentangan. Itu satu ya, kalau kita lihat tentu dari lihat partai politik, karena kita bicara politik. Nah, buruh-buruh Jawa ini tentu kemudian pada perkembangan selanjutnya setelah periode revolusi itu lebih intensif lagi terlibat di dalam pergerakan kemerdekaan, awal merdeka, kemudian juga ikut dalam barisan laskar, terutama misalnya tokoh besar Jawa yaitu Mayor Bejo, itu udah jelas-jelas perannya luar biasa dalam pergerakan melawan penjajah Belanda atau pada masa-masa agresi Belanda dulu tahun 46. Jadi ada perang Medan Area, itu peranan Bejo sebagai orang Jawa cukup besar. Jadi tentu ini adalah bagian dari keturunan orang Jawa dulu yang di sini. Tapi di sisi lain kita bisa bicara soal politik dalam pembangunan kota Medan. Jadi seperti Sugondo Kartoprojo itu kan
tokoh pendidikan juga sekaligus tokoh pergerakan nasional, ikut di Parindra dan lain-lain, dan dia juga duduk di dalam Dewan Kota Medan. Jadi ada berapa itu, termasuk dia orang Jawa dan ada orang Cina tentu yang lainnya. Artinya ada kontribusi dalam pembangunan Kota Medan, kemudian kontribusi di dalam pergerakan kebangsaan orang Jawa juga ada. Karena jangan dilihat juga di Thomas saja, juga ada dua orang Jawa di Syarikat Islam, ada juga nanti di Partai Komunis juga ada, di PNI dan lain-lain banyak tersebar. Tentu kekuatan buru-buru perkebunan makin terlihat ketika masa-masa kita awal-awal kemerdekaan. Saya kira itu kalau kita lihat tadi. Jadi bukan orang Jawa di sini itu membiu kepada politik Belanda, tapi justru menimbulkan persoalan besar itu. Tadi saya sebut misalnya di zaman negara Sumatera Timur ya, mereka sendiri merasa itu bagian dari orang-orang Republikan, dikira begitu. Jadi Belanda sendiri juga akhirnya kewalahan juga melihat ini. Kita lihat sini ya, Deli Serdang ini cukup banyak ya, basis utama ya. Kemudian juga ada di Langkat, bagian ada di daerah Tapanuli Selatan, ada di Labuan Batu, banyak itu. Tapi seperti daerah kita sendiri ini kan Marelan cukup banyak orang-orang Jawa. Dari sisi demografi atau sejak tahun 30 ketika ada Pokteling atau sensus penduduk tahun Belanda itu sudah menempati urutan tertinggi 55%. Nah sekarang turun menjadi 45, tapi tetap mayoritas di seluruh Sumatera Utara ya. Jadi basis komunitas besarnya itu ya tentu Deli Serdang ini saya kira udah menyebar lah saya kira, karena juga kemudian kan terjadi bukan hanya migrasi kulit tapi transmigrasi kemudian zaman Soeharto dan terusnya. Orang Jawa di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, banyak membentuk komunitas atau paguyuban yang mewadahi mereka dalam mempertahankan budaya mereka dalam bersosialisasi di Sumatera Utara, termasuk saat mereka hidup bersama etnis lain di Sumatera Utara. Yang kita tahu awal itu kan Puja Kusuma, Putra Jawa Kelahiran Sumatera, itulah di awal-awal itu sebagai organisasi temu kangen orang-orang Jawa. Tapi banyak juga pejabat-pejabat orang Jawa yang ditempatkan di sini, misalnya dari Kapolda, dari Panglima, atau dari kepala dinas segala macam. Tapi kemudian kan udah banyak sekarang ya, ada namanya PIN Jawa, intelektual Jawa, ada Jawa berpotensi, Jawa potensial, ada juga Pendawa. Tidak ada problem kalau dengan orangnya, karena orang Jawa ini kan bisa mengadaptasi dia. Orang Jawa kadang kalau Anda lihat orang Jawa yang dari Simalungun tuh lebih kental lagi ngomong Bataknya dia daripada Jawa. Ya. Saya sendiri kalau ke Jogja dulu nggak dianggap Jawa lagi, udah Batak, karena walau nggak bisa ngomong Jawa ya, dari segi mungkin bertata krama, cara melewati orang itu mungkin udah beda sekali. Ya awalnya yaitu jadal Jawa Deli, orang Jawa yang direkrut oleh perusahaan perkebunan, oleh Kremer, Deli Maskapai, Batapes Maskapai, Tabam itu untuk kepentingan memproduksi tembakau Deli dan perkebunan. Makanya dikenal dengan Jawa Deli. Kemudian muncul Puja Kusuma, Putra Jawa Kelahiran Sumatera gitu, jadal. Di zaman sekarang, orang-orang Jawa tetap memberikan pengaruh terhadap pembangunan Kota Medan. Mereka ada di mana saja dan dalam bidang apa saja, sehingga peran orang Jawa dalam memperkuat eksistensi mereka di Kota Medan
mudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari di kota ini. Ya sekira orang Jawa juga sekarang itu malah banyak di pendidikan ya, banyak rektor juga orang Jawa. Kemudian di dinas-dinas di Kota Madya Medan juga saya kira banyak orang Jawa, dinas pertamanan yang ngurus-ngurusi cagar budaya itu orang Jawa. Saya kira ya semuanya udah banyak lah kalau orang Jawa sekarang cukup banyak ya. Meski untuk mendidiki orang nomor satu ya tidak banyak, di Gatot satu dan lain. Tapi di bidang-bidang lain banyak lah, di bidang kesenian, di bidang pendidikan, olahraga ya, kalau bola lu punirin Meka ya, itu basis bola kaki kan terutama dari orang perkebunan karena banyak lapangan bola ya kan, disitulah mereka latihan. Banyak juga orang-orang Jawa di pondok-pondok perkebunan. Saya kira yang pertama, siapapun ya bukan Jawa itu pendidikan. Pendidikan adalah tangga untuk mencapai kemajuan. Melek huruf, ya, dengan begitu nanti melek peradaban segala macam. Jadi kalau saya menyala organisasi Jawa Paguyuban ataupun orang-orang Jawa yang punya posisi penting di pemerintahan, harusnya memikirkan soal pendidikan untuk orang-orang Jawa yang tidak mampu ya, tidak mampu misalnya beasiswa dan sebagainya lah. Jadi membantu pendidikan juga mungkin kesehatan, tapi kesehatan ada BPJS ya. Di pendidikan ini walaupun juga pemerintah sudah ada membantu program-program kartu pendidikan, tapi saya kira khusus organisasi orang-orang Jawa, Paguyuban itu mestinya konsentrasi di pendidikan. Pendidikan adalah tangga untuk mencapai kemajuan. Saya kira itu untuk harapan saya misalnya untuk masyarakat Jawa. Orang Jawa memang cukup bulat ya. Saya kira di semua sektor ada, dari mulai jualan jamu segala macam ada. Ulet untuk bertahan hidup. Tapi tentu pendidikan perlu dibantu ya. Saya kira itu.